Para ibu, bapak, saudari-saudara yang terkasih, mohon maaf saya mau melepas masker saya karena saya merasa sangat ngap. Iya. Para ibu, bapak, saudari-saudari terkasih, yang kita baca pada hari ini adalah Injil Santo Yohanes bab yang ke-6 ayat 60 sampai dengan 69. Bacaan ini bisa membantu kita semua untuk bisa memahami beberapa peristiwa kejadian di dalam hidup kita. Khususnya saya bisa terbantu oleh bacaan Injil ini untuk mengartikan peristiwa di sekitar dan yang terjadi pada tanggal 17 Agustus kemarin. Khususnya yaitu ketika Bapak Presiden Pak Jokowi memakai baju daerah adat Baduy Dalam. Ada aneka komentar penafsiran tentang peristiwa Bapak Jokowi memakai baju adat orang Baduy ini. Ada pro dan kontra. Yang setuju merasa betapa Bapak Presiden ini mengangkat martabat dan juga kebanggaan orang Baduy Dalam yang dalam hidup sehari-hari sering dipinggirkan atau tidak direken oleh orang-orang lain. Tetapi yang kontra, ada juga yang berkomentar sangat menyakitkan kalau saya yang membacanya. Semoga tidak untuk Pak Jokowi karena sudah terbiasa. Menyakitkan sekali dibilang, memakai baju adat Baduy, wah pas banget. Tinggal jongkok di perempatan jalan dan membawa madu ditawarkan. Komentarnya kepada Presiden begitu menyakitkan. Tetapi ibu bapak, cara pandang yang berbeda, perspektif cara pandang yang berbeda-beda ini tentu saja sah-sah saja. Bahkan ketika Yesus mengajarkan tentang roti hidup, perbedaan perspektif atau cara pandang itu juga jelas. Banyak orang melihat apa yang diajarkan Yesus itu atau yang dikerjakan pertama-tama terlebih hanya sekedar suatu pekerjaan yang tidak menunjukkan tanda-tanda. Yesus mengatakan 2 minggu yang lalu misalnya, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, tetapi karena kamu telah makan roti itu dan menjadi kenyang. Mengapa? Ibu bapak, memang tanda, kata-kata dan juga segala kejadian dalam hidup kita itu bisa dipandang dari berbagai perspektif. Saya misalnya mencatat paling tidak ada 4 cara pandang tanda dan sarana yang ada di dunia ini yang berbeda. Yang pertama, tanda yang lebih dekat dengan suatu kebiasaan. Misalnya, kalau ibu-ibu melihat anak-anak membuka tutup kulkas dan segala macam, ibu-ibu langsung tahu itu adalah tanda bahwa anaknya lapar misalnya. Atau ibu bapak melihat warna merah di timur, itu tandanya hari mulai pagi, itu tanda. Dan itu sekedar menjadi seperti kebiasaan yang didorong oleh insting. Misalnya, kalau binatang mencari makan, itu karena lapar, itu tanda yang dekat dengan insting. Lalu pada tingkatan yang kedua, benda bisa dilihat juga menjadi lambang. Misalnya rambu lalu lintas, tanda huruf S dicoret artinya tanda yang melambangkan aturan dilarang berhenti di tempat itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, lebih mendalam lagi, yaitu tanda bisa menjadi simbol. Ibu bapak silahkan memegang tangan lalu ngelus-elus sebentar, masih adakah cincin kawin di jari ibu bapak? Itu bukan sekedar tanda, bukan sekedar lambang, tetapi itu simbol. Tetapi kalau bapak atau ibu pergi ke Pegadaian, tukang gade tidak melihat itu sebagai simbol. Itu hanya akan diukur
karatnya berapa, gramnya berapa. Tidak lebih. Maka simbol harus diandaikan di dalam simbol itu adanya relasi yang mendalam antar pribadi yang memakai simbol itu. Aneh. Suatu kali ibu saya menyuruh saya ke Pegadaian untuk menyekolahkan cincin kawinnya. Lalu saya tanya, Bu, di dalamnya kan ada nama Bapak dan ada tanggal juga. Kenapa kok ini mau digadaikan? Ibu saya mengatakan begini, Nak, percayalah, cinta Bapak dan Ibu lebih kuat dibanding harganya cincin ini di Pegadaian. Artinya apa? Ibu lebih menghargai harga cintanya dibanding sekedar harga emasnya. Tetapi yang kadang aneh, ada orang datang ke PSE memakai kalung, memakai cincin, tetapi minta bantuan ke PSE seolah-olah harga emasnya lebih penting daripada relasinya yang ada di dalam ini. Lah, Ibu, Bapak, saudara-saudara terkasih, tetapi ini hanya keheranan sebentar saja. Karena saya langsung akan memasuki tingkatan yang terakhir dari suatu tanda dan sarana, yaitu bahwa tanda dan sarana benda dan juga relasi seseorang bisa dinilai sebagai ini yang luar biasa, yaitu sakramen. Sakramen ada di atas simbol. Ekaristi Kudus itu bukan simbol, bukan tanda, bukan juga lambang. Ekaristi adalah sakramen. Maka sakramen harus diartikan sesuatu tanda dan sarana yang memang benda yang alami manusiawi, tetapi dipakai oleh Allah sendiri untuk menyatakan kehadirannya bagi orang yang menyambut. Dan kehadiran Tuhan itu menyelamatkan. Inilah Ekaristi yang kita rayakan. Maka kalau di dalam Ekaristi itu tidak menyebabkan relasi kita dengan Tuhan menjadi makin mendalam, jangan-jangan kita mendangkalkan sakramen itu hanya menjadi sekedar tanda. Atau lebih mendalam menjadi lambang belaka atau hanya sekedar simbol. Harus kita perdalam. Kalau kita merayakan Ekaristi, kita benar-benar menyambut tubuh dan darah Kristus. Dan di dalam tubuh dan darah Kristus itu ada undangan tetapi sekaligus tantangan. Apakah engkau tidak akan pergi juga? Karena apa? Karena kita yang merayakan Ekaristi tidak melihat kedalaman cinta Allah yang memberikan diri di dalam roti dan anggur itu kepada kita. Minggu biasa ke-21 mengajak kita memperdalam pemahaman tetapi sekaligus juga memperdalam relasi kita dengan Tuhan Yesus di dalam Ekaristi Kudus, di dalam roti dan anggur yang dianugerahkan kepada kita. Sekalipun kehadiran Tuhan Yesus dalam Ekaristi ini untuk saudari-saudara di rumah, kita mengatakan sebagai kehadiran rohani, tetapi yakinlah kehadiran rohani ini akan membantu kita memperdalam relasi kita dengan Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita. Semoga lalu ibu bapak pun bisa mengartikan bacaan yang kedua menjadi makin mendalam. Sakramen perkawinan adalah tanda kesatuan Yesus dengan gerejanya. Yesus tidak pernah berusaha turun dari salib sekalipun sengsara luar biasa. Maka suami istri yang disatukan dalam sakramen perkawinan diharapkan tidak pernah give up dalam kesulitan apapun, karena yang dilambangkan adalah Yesus yang ingin hadir bersama selalu dengan gerejanya. Ibu bapak di rumah, mari kita saling mendoakan semoga sakramen yang kita rayakan, tetapi juga sakramen yang setiap hari ibu bapak hayati dalam sakramen perkawinan itu benar-benar memperdalam relasi kita dengan Tuhan sendiri. Selamat berhari Minggu, tetaplah taat pada protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.